Kembali lagi bersama saya Prawito Doro di channel prawito.com. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat model di dalam Node.js kita dengan menggunakan Mongoose. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana membuat koneksi dari Node.js kita ke dalam MongoDB. Selanjutnya, untuk membuat suatu database di dalam MongoDB, kita perlu menentukan struktur dari database yang akan kita buat. Nah, struktur yang akan kita buat ini biasa disebut dengan model. Suatu contoh, kita nanti akan membuat sebuah struktur untuk menentukan di dalam database kita penyimpanan untuk blog post. Nah, kita perlu menentukan strukturnya. Contoh, kita akan memasukkan title, kemudian kita akan memasukkan body, dan kita akan memasukkan image, dan lain-lainnya. Itu adalah struktur yang harus kita tentukan. Nah, struktur ini disebut dengan model. Oke, kita akan membuat model tersebut. Pertama, kita akan buat dulu. Nah, nama dari model ini bebas, terserah kita. Supaya sama dengan yang lain, saya akan berikan namanya blog.js. Nah, ini supaya sama dengan yang lain-lainnya. Di mana saya menentukan untuk controllersnya blog.js, kemudian roots-nya juga sama blog.js, modelnya juga sama, saya akan buat blog.js. Namun ini tidak menjadi patokan. Silakan kalian membuat nama file sesuai dengan keperluan kalian. Nah, selanjutnya di sini saya akan import dulu Mongoose-nya. Kemudian saya akan membuat schema. Schema itu adalah sebuah istilah untuk menentukan sebuah model ya. Nah, di sini kita buat mongoose.schema. Kemudian saya akan membuat suatu schema untuk apa nih? Nah, untuk blog post saya. Nah, nama di sini lagi-lagi bebas, terserah kita. Kemudian kita akan buat new schema. Nah, artinya saya akan membuat model baru untuk blog post saya. Nah, kita buat sebuah objek di sini. Apa saja yang perlu kita masukkan? Pertama, di dalam model database untuk blog post ini, saya akan memasukkan data sesuai dengan apa yang kita perlukan dan apa yang kita kirim. Nah, di sini yang kita perlukan adalah title, image, dan juga body. Oke, kita akan masukkan. Pertama, title. Nah, title ini tipenya apa? Kita tentukan dulu tipenya. Saya akan buat tipenya string. Kemudian selain tipe, kita akan menentukan juga apakah ini required. Nah, saya pasti memerlukan title. Maka saya akan menentukan title-nya adalah required. Jadi wajib ada. Setelah title, kita akan memerlukan image. Nah, namun karena image ini belum kita buat di tutorial kali ini, sampai video ini, maka ini akan kita skip dulu. Nanti akan kita tambahkan di materi setelah kita memasuki video untuk upload foto. Nah, di sini kita isi dulu untuk body. Nah, sesuai dengan controller yang saat ini sedang aktif, yaitu baru title dan juga body. Oke, sama kita tentukan type-nya string. Kemudian required ya, karena kita memerlukan body itu. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita bisa menambahkan opsi lain. Di dalam Mongoose ini, secara default kita bisa memberikan timestamp di dalam proses pembuatan database. Nah, timestamp ini maksudnya adalah ketika database kita create di dalam MongoDB Atlas, dia akan menyimpan secara default created at atau updated at. Nah, maksudnya adalah kapan database itu dibuat atau kapan database itu diupdate. Nah, itu secara default bisa dibuatkan oleh Mongoose dengan menambahkan di sini timestamp true. Nah, kita aktifkan fungsi dari penambahan atau generate timestamp untuk created at sama updated at-nya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya di sini kita nanti akan memerlukan ID juga untuk database kita. Namun ID ini secara default akan di-generate juga oleh Mongoose sehingga hal tersebut tidak perlu kita tambahkan di sini di dalam model ini maksudnya. Oke, selanjutnya kita cek lagi apa lagi yang kita perlukan. Oh, di sini masih ada yang kita perlukan, yaitu author atau penulisnya. Siapa penulisnya itu nanti akan kita perlukan. Nah, kita juga perlu menambahkan di dalam skema kita di sini author-nya. Nah, ini tipenya apa? Nah, kalau ini tipenya objek. Nah, kalau kita lihat di sini tipenya kan objek nih. Karena dia akan menampung nanti UID atau ID dari usernya, kemudian nama dari usernya juga. Oke, kalau sudah, di sini juga sama. Ini juga require true.
Nah, sehingga nanti proses pengiriman data ke dalam database kita harus memasukkan title, body, dan juga author. Oke, kalau sudah kita simpan, selanjutnya di bawah kita akan export. Modul export. Apa yang kita ekspor? Nah, yang diekspor itu bukan blog postnya, tapi kita akan buat mongoose.model. Nah, kita akan membuat modelnya, maksudnya yang kita ekspor. Nah, model ini akan kita beri nama apa? Saya akan berikan namanya bebas nih, blog post untuk nama model saya. Selanjutnya, blog post ini adalah model yang dibuat dari variabel ini. Nah, berarti kita masukkan di sini untuk modelnya. Ini nama modelnya, kemudian ini format modelnya. Baik, setelah selesai, kita simpan. Nah, demikianlah proses untuk membuat model dengan menggunakan Mongoose. Semoga bermanfaat.